Nah, tinggal kita pilih tadi yang ini kiri, file kiri tadi, yang tablet kiri, ini tablet perkerasan, kemudian ini tablet kanan. Nah, ruasnya ini sudah ada semua, tinggal kita pilih semua. Ini kita blok. Nah, ini sudah otomatis dia ini akan mencentang inventarisasi jalan. Tinggal kita impor. Penyesuaian jarak nggak usah. Kita nggak usah menyesuaikan jarak, udah sesuai aktual saja. Ini kita impor. Data inventarisasi akan dilanjutkan impor. Oke. Kita tunggu. Data inventarisasi sudah diimpor. Sudah oke. Oke. Nah, sudah. Untuk melakukan impor data tablet hasil survei di lapangan kondisi, ini kita tutup dulu. Mau dicek silakan, ini ada. Kalau tadi kan sudah ada inventarisasi jalan. Nih sudah muncul. Sebetulnya ini aplikasi sederhana sebetulnya. Kalau biasa melakukan survei kondisi jalan, tinggal menyesuaikan dengan tool aja sebetulnya, antara form manual ke form komputer gitu, form digital. Sudah ya? Bisa? Kowe kalau udah kembali ke pengaturan lain, aplikasi tablet, tadi kan survei inventory yang kita impor. Sekarang survei kondisi. Jadi ini kita ke dummy data, tablet DB nomor 2, kondisi. Ini kita ambil yang kiri sama. Ini sudah menunjukkan kan, ini kiri, ini perkerasan, ini kanan. Jadi tidak boleh kebalik atau tidak boleh salah mengambil file. Kalau L ya L, kalau P ya ke P. Jadi jangan salah kamar. Karena nanti kamarnya orang lain dimasukin kan nggak dimarahin nanti. Jadi sesuaikan aja dengan nah ini ada catatan tuh. Tipe perkerasan jalan inventarisasi dan kondisi tidak sama. Ruas ini tidak akan diimpor. Tadi ada ternyata di ruas link 194 inventory CA condition A aspal harusnya. Tadi kan saya bilang harus ada konsistensi. Coba ini kita oke saja dulu. Oke. Ternyata link 194 nggak muncul. Ini aja dulu kita impor. Kita selesaikan dulu yang nggak bermasalah. Ini sudah, ini otomatis ngeklik kondisi jalan, tahun ini penyesuaian jarak nggak usah. Kita pakai data panjang aktual. Kita impor, dia akan masuk. Oke. Oke ya, pas sudah. Oke, kita tutup, coba kita lihat. Coba kita lihat di jalan. Kemudian kita lihat kondisi jalan. 194 inventorinya sudah masuk, tapi kondisinya belum cocok. Coba yang lain dulu saja, coba lihat. Muncul lah. Nah ini akan muncul seperti ini. Ya. Sekarang kenapa 194 itu tidak mau? Karena ada ketidakcocokan data antara inventory dan kondisi. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Coba inventarisasi, kita kembali ke tablet. Harusnya kita kembali ke tablet survei. Mana dummy? Coba kita cek dulu. Dummy data, kemudian tablet DB ya tadi. Coba kita lihat inventarisasi untuk P-nya aja. Biasanya yang bermasalah itu di P, perkerasan. Untuk link 194. Ini coba kita buka, kemudian kita tuh betul kan? Nih.
Bisa ketahuan nggak? 0 sampai 100 dia beton. 100 sampai 200 beton. 200 sampai 300 beton. Coba kita lihat kondisi, data tablet kondisinya. Intinya harus ada konsistensi antara inventory dan kondisi itu. Baik terkait dengan tipe maupun panjangnya. Kalau panjangnya berbeda sedikit pun dia tidak akan memproses. Kita lihat ya. Itu intinya harus ada konsistensi atau keseragaman atau kesamaan antara apa yang ada di data inventory dan data kondisi. Kita coba lihat. Apa dia? Saya juga belum tahu nih. Nah, ternyata 0 sampai 100 dia aspal. 100 sampai 200 aspal. Tadi inventorinya beton kan? Berarti kita harus mengacu kemana? Ya sebetulnya mengacu ke kondisi existing yang sesungguhnya. Kalau lihat jalan existingnya, itu mestinya itu jalan aspal. Jadi kita perbaiki di data inventorinya. Ini sudah kita anggap betul kondisinya. Memang harus dicek yang betul yang mana, inventory atau kondisi lah, itu yang tahu ya yang survei. Tapi kita pernah lihat foto dokumentasinya, videonya Blackbook itu memang aspal. Cuma itu tadi untuk tricky aja, sebenarnya biar pada bingung gitu aja. Ya ini kita tutup. Kita coba perbaiki di sini. Inventorinya kita rubah. Sudah ada jangan-jangan. Ini kita rubahnya di sini. Kita sorot 0 sampai 100, kemudian rubahnya di sini. Aspal. Kemudian di sini tipe beton kita rubah ke aspal. Nah, sekarang sudah 0 sampai 100 aspal, 100 200 aspal. Kita tutup. Coba kita ulangi lagi. Pengaturan lain, aplikasi tablet, kemudian impor, kita mulai dari inventory. Ini kondisi, atau bisa juga sebetulnya rubahnya di ini, tapi saya coba bahwa yang harus diperbaiki itu sebetulnya di data tabletnya. Ini kiri, perkerasan, P, dan R. Nah, cukup yang 194 aja, kalian yang bermasalah kan cuma 194. Pilih sorot 194, kemudian diimpor. Database akan ditindih, lanjutkan saja, sudah. Oke, sudah. Oke, kemudian kita coba impor data tablet untuk kondisi. Oke, kondisi. Tetap kita ambil 3 file ya, kiri, tengah, kanan. Kita ambil yang 194 aja, yang lain tadi kan nggak bermasalah. Kita bisa pilih 194. Import mode condition complete. Sudah. Solving problem. Kita cek saja. Kondisi 194. Nah ini. Jadi di sini udah muncul STA 0 sampai 100 karena segmentasinya 100 meter. Kemudian yang kolom hijau itu adalah terkait dengan perlengkapan jalan kiri. Ya. Perlengkapan jalan kiri terkait road furniture-nya atau aksesor road safety lah, komponen road safety-nya. Tadi yang berapa jumlah rambu yang rusak, patok yang rusak, kemudian marka jalannya perlu diperbaiki, kalau diperlu ya dicentang. Kemudian ini sebelahnya adalah komponen drainase bahu kiri. Ya, ini ada lereng, drainase, bahu kiri, kondisi bahu, trotoar ini. Kemudian yang putih itu adalah 10 tipe kerusakan tadi. Yang ini kebetulan kan ini tadi aspal semua. Ini 10 tipe kerusakan. Karena tidak ada data iri, maka data irinya kosong.
Yang ada adalah bleeding, kemudian raveling, kemudian disintegration, crack turun, crack deformation, kemudian tambalan atau patching, retak lain, lubang, alur, rusak tepi, kiri, dan kanan. Ini adalah 10 unsur tipe kerusakan yang putih. Kemudian susunan berikutnya ini yang biru, itu terkait dengan format DAK. Ada susunan, apa tadi, kasar, halus, kemudian jenis retak, ini tidak ada. Kemudian yang muncul di sini kode saja ya, kode 1, 2, 3, 4. 1 itu tidak ada, 2 itu tidak berhubungan seperti itu. Kemudian lebar retak ini juga nomor kodenya saja, keterangannya ada di dalamnya. Karena tidak mungkin nanti ditulis semua itu. Kemudian jumlah lubang itu ya harus diisi, tadi kan diisi. Kemudian ukuran lubang ini juga kodenya saja, dalaman alur juga kode. Ini yang di kanan itu terkait bahu dan saluran kanan, kemudian perlengkapan road furniture untuk kanan. Kemudian survei oleh ini nama sebetulnya, nama surveyor. Ya, sudah komplit, inventarisasi sudah masuk, kemudian kondisi jalan juga sudah masuk. Nah, sudah. Kemudian apa selanjutnya? Ya tadi traffic. Kita kembali ke pengaturan lain, aplikasi tablet. Kemudian di sini ada import data tablet survei lalu lintas. Ini kebetulan juga ada dummy-nya juga. Dan ini masuk ke dummy data. Ini nomor 4, traffic. Ini hasil survei teman-teman dari Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Sudah kita pakai saja. Apa dia? Kita sorot kemudian oke. Ternyata itu hasil MCO. Ini hasil MCO nih. Tahun 2018. Sudah kita blok semua. Kita impor. Ini sudah ada data. Udah ada data. Kemudian untuk analisis sebetulnya perlu harga satuan. Nah, untuk harga satuan itu tidak dari aplikasi tablet impornya, tapi dari menu Grigi. Ini setting. Kemudian di situ ada harga satuan yang bawah ini. Oke. Kemudian kita pilih impor. Kita pilih file template untuk unit cost. Nah ini, kita pilih ekspor template unit cost 35, ini per kode provinsi 00, itu tidak ada kabupaten. Jadi ini Provinsi Jawa Timur. Kita impor, udah ini sudah, biarkan saja, otomatis dia akan muncul. Nah, unit cost data imported. Sudah ya? Nah, ini sebenarnya sudah bisa untuk analisis, cuman peta itu misalnya sudah disiapkan, ini dummy-nya juga, hasil dari GPS itu kan ke apa? Formatnya GDB. GDB dibuka di map source. Kemudian dari map source dikonversi ke TXT. Itu aja. Mungkin nanti di penjelasan hari ketiga lebih komplit. Cuma ini saya coba, saya ambil yang sudah jadi karena waktunya ya. Intinya dari hasil tracking GPS and head dibuka di map source. Nanti keluar itunya, kemudian ada tabel kayak data Excel-nya itu di save as ke TXT. Tinggal namanya disesuaikan dengan kode provinsi dan nama ruas, kode ruas, nama provinsi 00, kemudian nomor ruas, kemudian nama ruas, sama dengan
yang kita masukkan di tadi setting pengaturan jaringan itu harus sama persis. Oke. Ini cuma contoh, nanti kita ulang di hari ketiga, nanti Pak Handi yang lebih jelas. Cuman saya coba ini impor koordinat GPS. Nah ini sebetulnya ini ada 3. Garmin itu untuk GPS handheld, ini Roadroid, kemudian yang ini untuk Rafometer tadi, data IRI. Nah ini kalau kita mau ngimpor data GPS, hasil tracking waktu survei ya, ngambil Centerline, maka ini saya pakai yang, saya sorot yang Garmin ini. Garmin, kemudian kita pilih filenya tadi di sini. Nah, kita pilih yang ini, nomor 3. Ini adalah data perwas, jadi bisa perwas, dia extensionnya harus TXT. Dari GDB kita rubah ke TXT. Atau yang ini udah digabung. Gabungan dari tadi itu, ruas-ruas tadi 194 sampai 200 berapa itu. Ini coba saya buka saja, saya oke. Nah, dia akan muncul juga seperti ini. Tadi sama persis. Jadi penamaannya harus sama persis ini. 3,00194 pada saat menyimpan di save as ke TXT ya. Ini kita blok juga. Nah, tinggal kita impor. Agak lama. Kalau filenya ruasnya banyak, komputernya lemot, bisa error kadang-kadang. Ini aja lama nih punya saya nih. Makanya nanti kalau pulang lapor ke Pak Kepala Dinas atau ke Pak Kepala Bidang, Pak untuk PKRMS ini kalau komputer saya sekarang ini nggak bisa Pak, gitu aja dibohongin aja. Ya berat Pak aplikasinya gitu kan. Oh ya oke. Apa yang mau kamu? Spesifikasinya gini Pak. Wah. Yang yoga Pak, Lenovo yoga. Series 12 Pak. Wah. Berapa itu? 20 juta Pak. Wah, kecil. Nanti kita cari DAK kan 5 miliar, 10 miliar. Bercanda. Sudah ya ini ya. Nah, ini ngeceknya kalau ini coba kita periksa peta, kemudian periksa koordinat. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini sudah muncul nih. Ini sebenarnya itu hasil perekaman itu per 0, 2 meter, 4 meter, 6 meter. Ini kemudian ini koordinatnya. Kemudian ini cuma diganti dari decimal degree atau derajat menit detik. Sudah. Nah, setelah itu semua masuk, kemudian periksa data jaringan untuk validasi apakah semua data sudah masuk atau masih ada yang kurang atau masih ada yang error. Ini kita pilih semua ya. Tadi di jalan, kemudian periksa data jaringan, kemudian ini ruas-ruasnya pilih semua, kita cek dengan periksa data jaringan. Nah, kalau semuanya sudah komplit, tidak ada masalah, maka akan teridentifikasi sebagai data sudah diperiksa, tidak ada masalah. Artinya sudah terpenuhi semua tadi komponennya. Nah, oke, kalau sudah semua, kita masuk ke analisis dan pemrograman. Udah kita bisa melakukan analisis dan pemrograman. Caranya untuk membuat daftar analisis, kita bikin plus dulu, buat baru. Ini kita isi aja apa? Misalnya PAHE, paket hemat 1 lah. Programnya mungkin apa? DAK lah. Nah. Kemudian ini setelah ini kita nama, program, tahun, N+1-nya berarti tahun 2023. Kemudian kita
akan muncul ini nomor 1, pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita harus mindah ruas dari kanan ke kiri yang akan dianalisis. Misalnya ini semua akan dianalisis. Jadi ini di blok saja, pindah ke kiri. Oke. Kemudian ini ada network, kemudian ada kriteria MCI. Nah, kriteria MCI itu mandatorinya adalah kriteria 1, hanya berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas. Itu bobotnya 100%. Misalnya mau merubah nilai-nilai TPI-nya, itu harus dirubah, tapi total jumlah harus tetap 100. Misalnya ternyata akan lebih dipentingkan connectivity-nya, misalnya sini 50%. Kemudian sisanya mungkin ini zone development 10. Kemudian ini cuma 10 misalnya, ini misalnya. Berapa nih? 50, 60, 70, misalnya ini 15. Kemudian ini 15. Nah, ini tetap total harus 100. Cuman untuk mandatori atau untuk wajibnya itu cukup ini saja 100. Yang lain 0. Ini totalnya harus 100. Misalnya mau merubah-rubah, itu bisa untuk menskenariokan sebetulnya. Mana yang akan dianggap prioritas lebih tinggi di antara kondisi jalan, lalu lintas, connectivity, pengembangan wilayah atau core network atau social service ini. Mana yang mau dikasih nilai bobot besar. Tapi secara mandatori, PKRMS defaultnya itu akan memberikan opsi kriteria 1 untuk analisis. Kemudian ini ada parameter lain. Nah, untuk parameter lain, kondisi jaringan itu lead terakhir, ya sama antara 2022 dan terakhir. Kemudian kalau ada proyek komitmen, itu bisa diklik di sini. Kalau tidak, ya sudah. Kemudian asumsi untuk pertumbuhan lalu lintas 4%. Kemudian tebal lapisan ulang misalnya berapa? 10 cm, 7,5. Oke, saya ambil 7,5. Kemudian lebar standar tadi berapa? Kira rata-rata di Jawa Timur itu ruasnya udah 7 meter. Oke. Kalau ada data iri, ini kita centang. Kalau tidak ya sudah kita. Terus gini ada anggaran untuk road safety 5%. Tapi ini nanti ditambahkan di luar. Kalau di analisisnya belum jalan ini. Oke. Tadi nanti setelah keluar kebutuhan, baru ditambah nilai untuk kepentingan road safety 5%. Jadi totalnya hasil analisis plus kebutuhan road safety 5% nanti. Oke, kalau sudah ini kita isi. Ini ya. Kemudian kita jalankan validasi. Kemudian dia akan menghitung kebutuhan penanganan. Otomatis kebutuhan penanganan akan dihitung oleh PKRMS. Ini sudah. Nah, dia akan muncul penganggaran. Nah, dia akan muncul nih. Ini kan? Berapa perhitungan kebutuhan anggaran untuk penyelesaian tadi seluruh ruas jalan yang dianalisis. Dia akan menghitung kebutuhan anggaran untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Jadi total selama 5 tahun itu akan muncul total biaya kebutuhan. 124.967. Kemudian PR-nya itu total selama 5 tahun 29.886. Kemudian RK rutin kondisinya 17,264. Nah, ini supaya bisa jalan ada intervensi dari kita, yaitu di dalam anggaran. Misalnya ini kita pakai skenario unconstrained budget atau anggaran yang tidak terbatas. Artinya semua kebutuhan akan disediakan. Jadi misalnya kebutuhannya itu 38, disediakan 40 misalnya. Misalnya ya, artinya kalau unconstrained itu harus sama atau lebih besar dari kebutuhan.
Itu aja. Misalnya itu kebutuhannya 33 ya kita kasih 34. Kemudian kebutuhannya berapa itu tahun ketiga? 8.800, kita kasih 10.000. Ini dalam juta ya. Kemudian tahun keempat butuhnya 8.000, kita kasih 8.100. Kemudian untuk tahun kelima 36.118, kita kasih 36.200 misalnya. Nah, di sini kelihatan bahwa total kebutuhan itu 172.117. Sedangkan kita sediakan anggaran 175.450. Artinya sudah lebih besar dari kebutuhan. Ini namanya unconstrained budget. Nah, tadi yang saya sampaikan untuk PR dan RK yang ini Mas, ya Bapak Ibu, ini otomatis dia dikunci. Jadi waktu menghitung analis dan pemrograman kita harus memenuhi ini dulu, kebutuhan untuk PR dan RK. Ini tidak bisa Bapak edit. Ini harus dipenuhi dulu. Baru kita bicara kebutuhan untuk major work-nya ini. Ini nggak bisa diedit, ini sudah dikunci ini. Jadi memang hasil perhitungan PKRMS untuk pemenuhan kebutuhan rutin itu segini. Untuk tahun pertama, kedua, dari data kondisi yang kita dapatkan dari survei. Setelah itu kita jalankan prioritas. Jadi ada 5 langkah sebenarnya untuk analisis dan pemrograman itu. 5 langkah yang saling berurutan, tidak boleh dari 1 ke 3, terus 1 ke 5 nggak bisa, harus 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah dalam proses analisis dan, nah ini sudah. Kemudian kita lihat kita pemrograman, kita lihat ruas sebelum jalankan prioritas. Mana ya? Ini ya, penganggaran. Nah ini diisi. Ini diisi. Ini kita seolah unconstrained budget. Jadi ini ada kebutuhan, Mbak, Bu. Kebutuhan tahun pertama itu 38 miliar sekian. Nah, kalau unconstrained budget, kita kan menyediakan sesuai dengan kebutuhan atau lebih besar. Nah, ini saya isi 40, berarti lebih besar. Nanti kalau constrained budget, skenario-nya ada lagi gitu. Kita coba untuk unconstrained budget. Jadi semua kebutuhan hasil perhitungan PKRMS berdasarkan data kondisi dan traffic kita penuhin. Kita seolah-olah APBD kita kuat lah. Udah? Udah Bu? Terus jalankan prioritas sudah? Oke. Nah, kemudian muncul di pemrograman. Nah, coba kita lihat gambar tadi ya. Misalnya mana yang rusak parah? Mungkin kepandaan tretes kali. Atau yang mana yang banyak rusak? Atau ini aja yang pendek lah. Ini total panjangnya 1,690. Namun di sini kita lihat ini data, ini tanda panah itu maksudnya apa? Data yang ada dari 0 sampai 1.600, panjangnya 1.600 meter. Perkerasan aspal tahun pertama sama kedua itu masih putih. Dia baru butuh penanganan major work itu di tahun kedua. 1.600 itu pemeliharaan berkala, kuning itu berkala. Kemudian merah rehabilitasi atau rekonstruksi. Sebetulnya ini bisa diklik juga, diperbarui untuk mengetahui biayanya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tadi yang saya sampaikan di presentasi awal. Jadi ini adalah kebutuhan total harga pemeliharaan terkait dengan apa jenis penanganan, ada berkala, rehabilitasi, upgrading atau penunjang. Ini total major work. Ini masuk ke kategori pekerjaan utama. Kemudian yang ini PRK itu adalah kebutuhan untuk pemeliharaan rutinnya. Ini. Kemudian di sini ada total panjang kilometer penanganan untuk 5 tahun. Saya sudah menghitung, mungkin misalnya berkala 1,3 di tahun pertama. Tahun pertama itu dia 2023.
tahun kedua 2024, 2025, 2026, dan 2027. Totalnya berkala itu selama 5 tahun 20,21,2. Ya, bacanya seperti itu. Nah, maksudnya tadi apa untuk membuat skenario-skenario itu bisa dilakukan, misalnya tadi yang ini ya, misalnya, wah kita cek ke lapangan dengan strip peta jalur itu, enggak ini salah ini surveinya, ini harusnya penanganan tahun pertama. Ini Bapak Ibu bisa rubah, bisa pindah, cuman harus ada dasarnya. Kita bukan sekedar klik-klik, tapi kalau memindah program itu harus ada dasar. Jadi ini harusnya tahun kedua kita pindah ke tahun pertama. Berarti ini kita pindah ke tahun pertama, kemudian yang ini yang 90 meter ini sekalian saja kita tangani tahun pertama. Nah, itu. Ya, bisa kan dipindah ya? Pindah. Nah, itu contoh lagi, misalnya ini Banda Antretes. Misalnya ini dari, ini kayaknya yang 4.400 sampai 4.500, saya gabung aja ke tahun ketiga misalnya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat, kita pindah ke tahun ketiga. Nah, dia untuk tahun pertama kan 22, otomatis akan muncul holding. Ini tadi kan kebutuhannya tahun pertama. Cuman saya pindah ke tahun ketiga. Artinya tahun pertama, kedua, itu dia perlu penanganan holding. Supaya tingkat kerusakannya tidak semakin parah. Sambil menunggu ketersediaan anggaran di tahun ketiga misalnya. Seperti itu. Otomatis dia akan mengeset seperti itu. Kalau kita merubah penanganan dari tahun pertama untuk pekerjaan major work ke tahun kedua atau tahun ketiga, otomatis antara tahun pertama kedua itu harus muncul holdingnya. Otomatis dia akan merekomendasikan holding. Seperti itu. Ya. Kemudian pemrograman sudah, kemudian pemaketan. Nah, tadi yang saya sampaikan, untuk pemaketan kita harus mempunyai pertimbangan terkait dengan kemudahan pelaksanaan dan juga kemudahan untuk monitoring. Jadi misalnya ruasnya di sebagian di utara dan selatan, ya sudah yang selatan kita jadikan satu paket, yang di utara kita jadikan satu paket. Jangan utara selatan digabung, itu akan menyusahkan dalam pelaksanaan, baik untuk mobilisasi alat maupun untuk monitoring dan evaluasinya untuk konsultannya. Ya, jadi misalnya ini kita bikin paket 1 misalnya. Kemudian tahun pertama, kemudian ini DAK misalnya. Misalnya ya, ini saya jadikan paket 1 dari 194 sampai 195 11K. Misalnya ini berdekatan dan satu jalur. Nah, dah. Nah, ini ada paket 1. Ini 12,1. Kemudian kita bikin lagi, bisa juga ini paket 2. Itu sisanya tadi dari 196 sampai 198 misalnya ya. Ini pindah-pindah ke sini. Ya, sudah kita punya 2 paket, atau sisanya kita tambah jadi paket 3 misalnya. Tapi harus ada pertimbangan ya, justifikasinya ya. Ini karena saya cuma simulasi ya seperti ini. 119, misalnya sisanya saya jadikan paket 3. Ya sudah selesai. Selesai. Jadi sebetulnya untuk analisis dan pemrograman kita itu ada 5 langkah ini. Ini 5 langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah 1 itu mindah dari ruas kanan ke kiri, kemudian PKRMS otomatis menghitung kebutuhan penanganan. Nomor 2, nomor 3 itu penganggaran terkait dengan kebutuhan dan alokasi. Kita harus mengisi alokasi anggarannya tadi kan, ada intervensi dari kita, dari user atau dari planner. Kemudian pemrograman itu tadi untuk merubah
prioritas, misalnya dari prioritas tahun ke-1 pindah ke prioritas tahun kedua, atau sebaliknya dari prioritas tahun kedua kita pindah ke prioritas tahun 1. Jadi kita bisa geser-geser itu skenario terkait dengan penanganan sesuai dengan tahun anggaran, 5 tahun anggaran itu. Ya. Setelah itu semua selesai, ada pemaketan. Nah, pemaketan tadi ini ada paket 1, paket 2, paket 3. Tentu harus ada pertimbangan teknis. Semua yang dilakukan di analisis dan pemrograman itu harus ada pertimbangan justifikasi teknisnya. Tidak sekedar kayak orang main game gitu, kiri kanan. Bukan begitu. Kalau cara kerja engineer itu bukan kayak gitu. Ini harus ada justifikasi teknisnya. Jadi kenapa harus saya pindah ke sana, atau kenapa harus saya dahulukan, nah itu ada pertimbangan-pertimbangan engineering. Kemudian pemaketan juga harus pertimbangan engineering. Saya kira itu sudah. Kemudian langkah terakhir sebetulnya laporan. Laporan itu ada laporan analisis, ini ya. Ini tadi nama analisisnya kan PAHI 1. Ini kalau Bapak ekspor semua data dari laporan itu bisa, cuma lama. Kalau cuma mau lihat hasilnya bisa ke ekspor ke Excel. Misalnya ini saya bikin di folder, new folder laporan misalnya. Laporan, oke. Nah, coba kita ekspor ke Excel ini ya, paket. Coba. Jadi setelah semua proses analisis dan programan selesai, langkah selanjutnya adalah laporan. Semua laporan ini dalam bentuk spreadsheet, Excel semua. Jadi Bapak, Ibu setelah keluar output misalnya mau dirapikan atau mau diedit, ya sebenarnya bisa. Mau dirubah-rubah, bisa. Nah setelah selesai akan muncul sini. Data ini. Nah ini adalah tadi. Ini rangkuman, summary-nya. Nah 5% itu tadi di sini. Ini harus Bapak isi. 5% kali total kebutuhan ya. Supaya ini minusnya bukan 48. Jadi berapa itu? Total keseluruhan 48. Coba kasih anggarannya, misalnya ini harus, misalnya ini 5 miliar kali ya. Nah, berarti harus menyediakan anggaran segini 53 614. Misalnya 614 tuh 620 lah. Bisa enggak? Nah, balance 6 rupiah. Udah balance aja, anggap balance. Nah, kemudian detailnya atau breakdown-nya terkait dengan tadi data-data itu sini. Ini paket 1, ini sumber dana, ini nama ruas, ini STA awal, STA akhir, karena ini DRP-nya masih lokal sama STA 0 sampai 9270. Kemudian panjangnya, ini jenis penanganan dalam ruas itu. Ada PB, peningkatan berkala, kemudian P ada peningkatan, kemudian itu rehabilitasi, kemudian rutin dan rutin kondisi. Lebarnya 6,8, kemudian ini rutin kondisi, itu perlunya sekitar panjangnya 3,6. PR-nya 9,3, jadi pembelian rutin sama dengan panjang ruas. Rutin harus dipelihara semua dalam satu ruas. Ini panjang penunjang ada 100 meter, panjang berkala 400, rehabilitasinya 2,5 kilo. Nah, ini informasi terkait dengan hasil program. Ini kalau struktur ini sebelumnya belum ada, jadi kita tutup saja. Nah, udah. Ini sebetulnya untuk bencana. Jadi untuk bencana itu sudah sebetulnya ada toolnya, cuma waktunya kayaknya tidak cukup.
Baru sampai sini aja. Ini paket 2, ini paket 3, ini paket 1. Breakdown-nya ini. Di sini ada quantity dan harga. Ini BMW kuantitas. Ini adalah harga untuk BMW-nya. Ini harganya, jumlah harga. Itu ada kuantitinya. Jadi kalau BMW itu sebetulnya hasil survei kondisi dikurangi dengan norma, normanya sudah di-set di dalam PKRMS untuk pekerjaan pemeliharaan rutin. Dan nanti tinggal dikurangi, ketemu di sini. Ketemu nilai volumenya di sini. Seperti itu. Kemudian daftar ruas. Nah ini 2 major work. Ini maksudnya urutan. Harusnya nomor 1 ada committed project, yang kedua baru major work. Ini 10 AC itu terkait dengan dominan tipe perkerasannya. Ini aspal semua, ini 10 AC berarti. Ini daftar TPI. Nah, kalau TTI tadi kan untuk penanganan program, kalau TPI untuk prioritas. Nah, di sini tuh ada muncul itu nilai-nilai TPI. Nah, ini harusnya dari besar ke kecil, di filter dari short, large to smallest. Oke. Nah, artinya sebetulnya tadi dari beberapa ruas, 12 ruas itu, yang TPI-nya terbesar itu ini. Itu sebetulnya sudah perlu penanganan urgent. Ruas Jalan Kapten Suwanda Lumajang. Karena dia TPI-nya tertinggi. TPI itu Treatment Priority Index yang menggabungkan antara kondisi dan lalu lintas tadi. Jadi harusnya urutannya ini adalah penanganan untuk tahun pertama misalnya. Atau dicarikan sumber dana lain. Dari mana? Tapi ini TPI-nya sudah tinggi ini. Urutannya dari sini. Kalau yang ini mungkin ini cukup pemeliharaan rutin. Ini kecil-kecil nih. Ini 0 itu berarti kecil TPI ya, Treatment Priority Index-nya. Ya. Jadi begitu ngurutkannya untuk mencari TPI yang tertinggi. Gitu. Mungkin itu sebenarnya banyak, nanti mungkin kalau ada masih panjang. Ini peta jalur, strip map tadi, misalnya Pandaan Tretes, ini row 1, row 2, row 3, row 3 apa misalnya work, misalnya major major work need, analisanya PAHE, coba kita lihat. Kita keluarkan di tablet, bukan laporan. Coba ya. Coba kita buka. Terus strip map. Nah ini tadi strip mapnya. Tipe perkerasan, tahun kondisi, ini needs. Needs itu kebutuhan. Jadi hijau itu penanganannya juga hijau. Mulai rutin ini kebetulan ini kuning, cuma penanganannya merah. Jadi ini sebenarnya masih rusak ringan, cuma penanganannya PKRMS menyarankan ini jadi rehabilitasi. Ya, ini rusak ringan. Oke. Nah ini bisa dirubah, misalnya ini memang harusnya rusak ringan berkala, ya sudah ini pakai jingga aja, bisa juga dirubah. Namun sebaiknya dari hasil ini dibawa ke lapangan untuk validasi. Validasi, oke. Saya kira udah itu. Kemudian yang paling penting itu untuk laporan DAK. Nah, laporan DAK itu ada SKJ 2, formulir survei kondisi, form rekapitulasi DD1. Coba ya kita coba.
Ini road networknya belum semua bisa. Coba. Oh iya, makasih. Coba ya, kita coba jangan semua, kita coba 194 dan 195 saja. Tes saja coba. Kita simpan di laporan. Oke. Oke. Kita simpan di laporan. Kayak apa sih laporan DAK yang diproduksi oleh PKRMS? Kita tunggu. Ya, ini terakhir ya. Mungkin saya agak cepat karena ngejar waktu, nanti kan diulang lagi di hari kedua, ketiga nanti diulang lagi. Tapi paling nggak sudah punya gambaran dulu, biar nggak terlalu blank. Nah, ini abaikan saja, terus saja open aja. Oke saja. Oh ini. Data sudah diekspor. Coba kita buka ya. Laporan. Mana laporan untuk SKJ 2 misalnya. Nah, laporannya seperti ini formatnya. Kemudian ini STA0 tadi. Ini sudah seperti ini. 100, ini udah segmentasi tadi per 100, 200, 300, 400. Ini sudah seperti ini outputnya. 500, 600 sampai dengan panjang akhir ruas. Coba kita buka lagi, itu SKJ 2 survei kondisi jalan aspal ya. Kemudian coba P2JN template. Nah ini sudah ada seperti ini juga. Jadi ini nomor ruas 194, form rekapitulasi ruas kondisi jalan P2JN atau ini bisa diganti balai, terserah. Kemudian seperti ini. Ini format untuk DAK. Sudah seperti ini. Ini. Ya, ini dan ini tadi. Nah, ini. Kemudian sebetulnya DD1 juga sudah dibikin tapi bisa dibuka juga sih. Nah, ini DD1 yang diproduksi. Sama seperti tadi. Apalagi sudah ya, RNI memang kalau untuk network inventory belum semua data bisa masuk. Kemarin sudah kita coba usulkan, ini masih ada beberapa yang not applicable. Misalnya tipe jalan, apakah ini ada satu, ini belum. Tapi kalau bisa dikeluarkan, nanti ditambahi edit sendiri Excel-nya, bisa. Yang NA ini median, apakah ada median dipertinggikan atau enggak, ini belum. Mungkin tahun depan ini. Ini tahun terakhir penanganan, ini juga kita belum ini. Tapi formatnya sudah sama sebetulnya. Kalau nanti keluar tinggal diisi sendiri aja. Disesuaikan. Yang not NA ini not applicable ini. Karena kita tidak ada pengukuran vertical grid
dan horizontal. Kita tidak ada ini data ini. Ya itu ya. Saya kira udah capek juga untuk pengenalan hari pertama. Saya kira saya cukupkan sekian. Kalau ada kurang berkenan dalam perkataan dan perbuatan, mohon maaf. Saya kira saya akhiri materi dari saya untuk hari pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.